hari pertama diundilah siapa yang akan berangkat. Disiapkan pasukan berani mati. Pasukan berani mati ini, kata Rasulullah SAW, bertempur dengan sangat hebat. Bertempur satu siang, dari pagi itu sampai tenggelam matahari. Tidak ada di antara mereka yang lari, dan seluruh mereka tidak ada yang menang. Baik dari pihak kaum kafir yang juga hebat-hebat, atau dari kalangan mujahidin, tidak ada yang menang. Sisa-sisa yang tersisa dari pasukan mujahidin yang diutus dari pasukan berani mati ini, sisa-sisa itu sampai luka-luka parah. Ketika mereka kembali ke posko, meninggal semuanya, syahid. Besok dikumpulkan lagi pasukan berani mati gelombang kedua, hari kedua. Dikirimkan bertempur. Pertempuran yang tidak pernah disaksikan sebegitu hebatnya. Dan Rasulullah SAW bersabda, pertempuran itu baru berakhir ketika matahari tergelincir. Lalu tidak ada yang menang. Dari pihak musuh tidak menang, dari orang-orang beriman juga tidak ada yang menang. Kemudian pasukan ini yang tersisa luka-luka parah dan kembali, dan mereka meninggal dunia seluruhnya, syahid. Hari ketiga dikumpulkan lagi siapa yang berkenan pada hari itu untuk siap menjadi pasukan berani mati. Dikumpulkan lagi, maka menyeranglah musuh. Mereka pun mengejar dan mereka menyongsong musuh dengan keberanian perang yang luar biasa. Peperangan hari ketiga itu mensyahidkan seluruh para mujahidin yang ada. Musuh pun tidak menang. Seluruh mujahidin syahid, tidak tersisa satu orang pun meninggal. Hari keempat, kata Rasulullah, yang tersisa termasuk Imam Mahdi, mereka merangsek musuh sehebat-hebatnya. Saat itu Allah berikan pertolongan yang sempurna, pertolongan yang sangat kuat, sehingga musuh habis sehabis-habisnya. Israel habis, Romawi habis. Disitulah kaum muslimin, Rasul mengatakan Dajjal akan keluar dalam kemarahan yang sangat. Kenapa marah? Kaki tangannya sudah dilumpuhkan. Yahudi, kaki tangan Dajjal. Amerika, Eropa, kaki tangan Dajjal. Dan dua-duanya sudah ditaklukkan oleh Islam. Peperangan yang 4 hari ini, yang tersisa dari pasukan kaum muslimin hanya ribuan saja lagi. Allah, Bapak coba lihat kenapa Nabi berkata bahwa pada fase kelima jumlah laki-laki dibandingkan wanita 1 berbanding 50. Fase kelima nanti jumlah laki-laki 1 berbanding 50. Karena pada fase keempat, penghujung fase keempat, ini adalah fase perang. Laki-laki di muka bumi ini asik perang di mana-mana. Perang dunia ketiga. Pencetusnya apa? Perang dunia ketiga ini Rasulullah menyebutkan pencetusnya nanti adalah perebutan gunung emas yang menurut George Bush sudah ditemukan di negeri Irak. Dan Rasul menyebutkan di akhir zaman nanti akan ada peperangan besar di negeri Irak ketika sungai Efrat mengering. Saya bacakan hadisnya ya. La taqumus sa'ah hatta yahsiral furat bi jabalin an dhahabin yaqtatilun nasu alaih fayuqtalu kullu mi'atin tis'atun wa tis'un fayaqulu kullu rajulin minhum la'alli akuna ana alladhi anju. Tidak akan terjadi kiamat sampai kering terlebih dahulu sungai Efrat di Irak. Ketika sungai Efrat mengering, manusia akan dikejutkan dengan penemuan gunung emas yang sangat besar dalam perut bumi Irak. Dan sungai emas itu, gunung emas itu akan berada dari aliran sungai yang mengering. Manusia akan membawa senjata-senjata mereka berperang memperebutkan gunung emas itu. Saya bertanya nih, kalau perang, laki-laki itu perempuan biasanya perang. Seluruh negara satu dunia mengarahkan pasukan-pasukan mereka, membawa senjata-senjata mereka ke sana. Fayuqtalu kullu mi'ah tis'atun wa tis'un, akan terbunuh dalam perang hebat itu nanti. Setiap 100 orang 99-nya tewas terbunuh di sana. Fayaqulu kullu rajulin minhum la'alli akuna ana alladhi anju. Berkatalah setiap orang di antara mereka, semoga satu orang yang selamat dari 100 orang, kan cuma satu yang hidup, 99 mati. Dia berkata semua mereka, semoga satu orang yang hidup itu sayalah orangnya. Tamak betul untuk hidup supaya mendapatkan emas. Dari setiap 100 orang 99 mati, laki-laki semua.
Di hadis yang lain Nabi tidak menyukai ada umatnya yang ikut-ikutan perang ke sana dalam perebutan emas. Karena di fase kelima kata Rasulullah, emas di muka bumi akan melimpah ruah. Orang akan tidak ada lagi yang mau menerima zakat, tidak ada lagi yang mau menerima sedekah, tidak ada lagi yang mau menerima infak, bahkan tidak ada yang mau menerima hadiah. Saking makmurnya di fase kelima, isi bumi memuntahkan segala kekayaannya. Maka janganlah sampai dalam perang besar nanti ikut-ikutan umat Islam. Umat Islam cukup fokus perang di belakang Imam Mahdi nanti. Begitu. Dan di sini saja sudah banyak angka kematian kaum laki-laki. Paham sekarang? Ditambah lagi Imam Mahdi memimpin perang blok timur dengan perang blok barat, semuanya perang. Terakhir Malhamah Al-Kubra, tema kita malam ini. Peperangan terbesar antara Islam melawan Romawi, Amerika dan Eropa. Dan di sini jumlah orang beriman yang tersisa, petempur-petempur terbaik yang tersisa setelah Armageddon hanya 2.500-an lebih sedikit ke atas. Jumlah yang sangat sedikit, Pak. Padahal yang datang dari seluruh dunia, termasuk dari Indonesia, akan ada yang sampai ke sana. Insya Allah Ta'ala. Siapa orangnya? Saya tak tahu. Jadi setiap kita pantaskan dirinya. Bagaimana dengan saudara semua? Kalau memang punya minat menjadi seorang mujahid yang bertakwa di akhir zaman, maka pantaskan diri dari sekarang. Kita tidak boleh hanya hebat di atas sajadah. Kita tidak boleh hanya hebat di majelis ilmu. Kita tidak hanya hebat dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan hanya itu saja hebatnya. Kita harus hebat, kita harus handal, kita harus piawai dalam masalah ketangkasan fisik. Nah sekarang persiapan kita itu apa? Ketika kita tahu Malhamah Al-Kubra adalah peperangan puncak, peperangan terakhir, peperangan yang tidak ada lagi peperangan setelah itu. Ustaz, katanya setelah Malhamah Al-Kubra masih ada peperangan. Iya, tapi perang tanpa ada yang tertumpah darah, perang tanpa ada yang meninggal dunia, tanpa ada yang syahid. Di mana? Konstantinopel, Turki. Turki nanti yang paling terakhir. Jadi setelah Malhamah Al-Kubra, peperangan nanti akan berlangsung di Turki. Namun peperangan ini, coba lihat, rakyat Turki sekarang sedang digiring cinta Islam apa bukan? Rakyat Turki sekarang sedang dipimpin untuk rindu dengan khilafah Islamiyah kembali apa tidak? Maka bisa jadi Erdogan ini dibunuh dan beliau mudah-mudahan syahid. Antum mencintai Erdogan? Saya mencintai beliau. Antum mencintai Erdogan? Hanya orang beriman yang cinta dengan Erdogan, dan hanya orang munafik yang benci dengan Erdogan. Hanya orang beriman yang cinta dengan Zakir Naik, dan hanya orang munafik yang benci dengan Zakir Naik. Hanya orang beriman yang cinta dengan Raja Salman, dan hanya orang munafik yang benci dengan Raja Salman. Hanya orang beriman yang sayang dan cinta kepada Habib Rizik Syihab, dan hanya orang munafik yang benci dengan Habib Rizik Syihab. Hanya orang beriman yang sayang dan cinta dengan Presiden Persatuan Ulama seluruh dunia yang ada di Qatar, Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi, dan hanya orang munafik yang benci dengan beliau. Kalau ada di antara mereka ini termasuk Erdogan dibunuh, wallahu alam, semoga saja beliau syahid. Tapi kaum muslimin yang kami cintai, rakyatnya sekarang sudah mulai diajar benci dengan sekuler. Rakyatnya sudah bisa menghirup udara kemerdekaan dan kemuliaan dengan Islam. Turki sekarang sudah menjadi kiblat, bentuk daripada model daripada kemajuan dan ketinggian, keharuman, kekayaan, kemewahan berkat Islam. Dan Erdogan selalu mengumumkan demikian, ini berkat kami kembali kepada Islam. Jadi rakyatnya satu persatu, sedikit demi sedikit sudah mulai kembali digiring. Padahal sekian generasi dimurtadkan oleh sistem sekuler, Pak. Setiap sekian generasi sekarang sudah mulai dikembalikan cinta kepada Islam. Jilbab, bahasa Arab, semua pelajaran kampus-kampus Universitas Islam sudah mulai bermunculan di Turki. Baik, hamba-hamba Allah yang kami cintai, yang kami muliakan. Lalu Konstantinopel ditaklukkan, tapi kata Rasulullah tidak dengan perang. Umat Islam ke sana datang, para mujahidin yang lulus peperangan besar yang ada di Malhamah Al-Kubra. Mereka datang ke Konstantinopel, ke Turki, dengan membaca Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Hanya dengan itu ternyata rakyat Turki menyambut militer dan tentara Turki
pergi menyambut tanpa perang. Mereka menyerahkan segala-galanya. Artinya mereka memang sudah rindu untuk dipimpin oleh pemimpinan Islam yang pemimpinnya adalah Al-Mahdi. Nggak ada perang, Pak. Itu terakhir. Berarti peperangan yang sebenarnya yang merenggut nyawa yang sangat banyak, banyaknya para syuhada, dan mereka syuhada terbaik di muka bumi, berakhir hanyalah di Malhamah Al-Kubra. Tolong ingat baik-baik, jika ingin mendaftarlah di akhir zaman ini, minimal di puncaknya nanti perang Armageddon, karena tidak ada lagi perang setelah itu. Dan siapa yang syahid dalam perang itu, kata Rasul, umat beliau terbagi menjadi 3. Sepertiga murtad, lari yang tadi, nggak mau ikut perang. Sepertiga lainnya syuhada, dan mereka syuhada terbaik di muka bumi di akhir zaman. Dan sepertiganya manusia-manusia beriman yang sangat kuat imannya, yang tidak akan bisa dimurtadkan dan tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah ada yang mampu membuat mereka tersesat selama-lamanya. Dan mereka sepertiga yang tersisa itu hidup bersama Imam Mahdi. Barulah nanti mereka akan berhadapan dengan Dajjal. Tapi dengan Dajjal tidak ada peperangan fisik, tidak akan terjadi peperangan fisik, karena tempat terakhir yang disatroni, yang akan dikunjungi oleh Dajjal adalah Syam, Syria. Imam Mahdi dikepung oleh Dajjal nanti di Syria. Orang-orang beriman terkepung dalam sebuah masjid, kata Rasul, yang di masjid itu ada menara putihnya, dan di menara putih itulah di waktu subuh Nabi Isa Allah turunkan. Dan subhanallah, masjid itu sekarang sudah ada. Syekh Al-Hafiz Ibnu Katsir menyebutkan Masjid Jami' Amawi yang ada di Damaskus pada hari ini, itulah masjid putih di mana Imam Mahdi dan orang-orang beriman dari mujahidin-mujahidin terbaik dikepung oleh Dajjal dan bala tentaranya dari luar. Mereka berencana besok akan membunuh. Asarnya dikepung. Pada waktu malam Imam Mahdi dan orang beriman bersiap-siap menyerahkan diri kepada Allah. Tetapi pada waktu subuhnya Nabi Isa Allah turunkan, dan yang sanggup menghancurkan Dajjal cuma Nabi Isa. Selesai zikir pagi, selesai matahari terbit, salat sunat syuruk, maka Nabi Isa bergerak menuju gerbang. Sementara Dajjal dari luar sudah bergerak ke gerbang pula, ingin menghancurkan gerbang dan menghabisi Imam Mahdi dan orang beriman di dalam. Dajjal nggak nyadar kalau ternyata Nabi Isa juga sudah hadir. Ketika Nabi Isa membuka pintu, Dajjal tepat di balik belakang pintu. Ya, maka Dajjal menatap, Yazub, langsung meleleh badan Dajjal, meleleh, dan Dajjal menjerit kesakitan. Demi Allah, kata Rasul, kalau Dajjal bertahan saat itu, berdiri di tempatnya, dia akan menjadi cairan yang menggenang di lantai. Dan Dajjal dengan sisa kesaktian dan kekuatannya lari. Tapi Nabi Isa diberi oleh Allah di atas Dajjal kemampuannya. Nabi Isa udah nunggu di situ. Mau kemana, coy? Kemana saja Dajjal pergi sudah ditunggu oleh Nabi Isa. Terakhir, karena jadwal kematian Dajjal sudah dibocorkan oleh malaikat maut kepada Nabi Isa bahwa dia matinya nanti di pintu Lut di Palestina, maka Nabi Isa sudah menunggu di depan pintu Lut. Saat Dajjal muncul di situ, langsung dihunjamkan senjata yang ada di tangan Nabi Isa. Matilah Dajjal. Kamu akan dengar nanti, kata Rasulullah, di Baitul Maqdis di akhir zaman dimerdekakan kembali dan digaungkan khilafah Islamnya. Negeri yang paling aman di akhir zaman, negeri yang paling makmur di akhir zaman, negeri yang paling indah nanti di akhir zaman, ketika seluruh dunia dalam keadaan kekacauan dan peperangan, adalah Palestina. Saat itu kamu hijrahlah ke sana. Demikian perintah Rasulullah kepada Muadz bin Jabal dan penekanan Rasulullah kepada Ibnu Hawalah agar kita persiapkan diri untuk dipantaskan oleh Allah ada di negeri Syam, khususnya di Palestina. Demi Allah, hamba Allah yang berbicara, berdoa dan berharap, semoga yang mendengar juga berdoa dan berharap agar diberi oleh Allah kelayakan dan kepantasan layak menginjakkan kaki ini di tanah mubarakah Syam. Amin ya rabbal alamin.